Welcome. Tersebutlah salah satu kota di Jawa Tengah, Brebes. Kota yang terletak di semenanjung pantai utara Jawa ini menyimpan banyak sekali tatanan keindahan alam, di samping juga misteri akan dunia-dunia di luar tapal batas nalar manusia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dunia makhluk astral itu memang ada. Seperti kisah nyata yang terjadi di sebuah pabrik gula di sekitar wilayah kota Brebes ini. Kejadian ini dialami oleh dua orang kakak beradik yang tentunya mengundang rasa penasaran sekaligus membuat bulu kuduk berdiri mendengarnya. Kisah ini bermula pada akhir tahun 2010. Saat itu ada keluarga pindahan baru dari Surabaya yang berencana menetap di wilayah sekitar pabrik. Mereka telah membeli rumah yang letaknya persis di belakang pabrik gula tersebut. Keluarga tersebut mempunyai dua orang anak yang bernama Andi dan Dodi. Mereka sepasang anak kembar yang baru saja masuk di bangku SMP. Berselang 2 hari dari hasil kepindahan keluarga tersebut, Andi dan Dodi bermaksud mengenali lingkungan barunya dengan sekedar melihat-lihat pabrik tua yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya di Surabaya. Langkah kaki-kaki mereka begitu riang memasuki pabrik tua nan usang tersebut. Pabrik ini jelek sekali ya, gumam Andi kepada adiknya Dodi. Iya kak, pabrik ini terlihat sangat tua, kotor, tidak terawat lagi. Pastinya sering digunakan sebagai tempat mesum nih kalau malam, kata Dodi lantang. Mereka berdua lalu masuk lebih dalam lagi ke pabrik itu. Sampai di suatu tempat di mana terdapat mesin-mesin pabrik. Tiba-tiba, seketika mereka terkejut. Suara apa itu kak? Tanya Dodi. Gak tahu Dot. Mungkin suara angin aja, jawab Andi. Setelah beberapa saat, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke ruangan karyawan pabrik yang di situ terdapat cermin yang berukuran lumayan besar. Tanpa aba-aba,
Andi langsung berlari ke arah cermin itu untuk menata rambutnya. Kamu harus niru gaya rambut kakak, Dot. Seloroh Andi. Sedang asik-asiknya menata rambut, Andi tidak sengaja mengarahkan pandangannya ke sang adik melalui cermin. Namun, betapa terkejutnya dia. Hah? Siapa itu yang ada di belakang Dodi? Gumam Andi dalam hati. Ia melihat makhluk tinggi besar, hitam dan berbulu, persis sedang berdiri di belakang adiknya. Andi langsung menengok ke belakang. Namun, tak ada siapa-siapa di belakang Dodi. Tubuh Andi mulai gemetar mengetahui ada yang aneh dengan pabrik ini. Dot, ayo cepat kita pergi dari sini, perintah Andi. Emang kenapa, Kak? Tanya Dodi keheranan. Ayo cepat, ucap Andi sambil menarik lengan adiknya. Malam harinya, Andi masih membayangkan kejadian sewaktu di pabrik gula tadi. Pikirannya tak bisa lepas dari makhluk tinggi besar yang berdiri di belakang adiknya itu. Namun karena rasa kantuk yang semakin mendera, ia akhirnya tertidur lelap. Waktu memasuki pukul 2 dini hari, Andi terbangun dari tempat tidurnya. Aduh, pingin kencing nih, gumam Andi. Langsung Andi berlari menuju kamar mandi yang letaknya terpisah dari rumahnya. Dan ketika sampai di depan pintu kamar mandi, ia terperangah saat mendengar suara seperti ada yang sedang mandi. Siapa yang mandi-mandi malam-malam gini? Pikir Andi dalam hati. Tanpa berpikir negatif karena memang sudah sangat ingin buang air kecil, Andi lalu mengetuk pintu kamar mandi itu. Ayo cepet, mau buang air nih, kebelet banget. Dan dalam sekejap, suara yang terdengar seperti orang mandi tadi pun lenyap. Tak ada suara air setetes pun, hanya ada suara derikan jangkrik mengiringi heningnya malam itu. Bulu kuduk Andi mulai berdiri, jantungnya mulai berdegup kencang. Perlahan diarahkan tangannya ke gagang pintu dan memberanikan diri membukanya. Pintu telah dibukanya, namun tak ada siapa-siapa di dalam. Hah? Tak ada siapa-siapa. Lalu suara apa tadi? Pikirnya mulai panik. Tapi ia mencoba tetap tenang dan bersegera buang air kecil karena sudah tidak tahan. Mungkin hanya ilusi karena pingin pipis, jadi aku ngaco, pikir Andi seraya menenangkan diri. Andi menyiram air ke kloset. Lega rasanya.
sambil mengenakan celananya kembali. Tangannya lalu membuka gagang pintu kamar mandi. Loh, kok gak bisa dibuka? Pikir Andi mulai panik. Ia mencoba membukanya, namun tetapi tidak bisa dibuka. Ia pun mencoba mendobrak pintu tersebut yang notabene terbuat dari kayu yang rapuh. Namun tetap saja tidak bisa dibuka. Hatinya mulai gundah, panik, takut, bercampur aduk semua. Sebuah suara hadir di tengah malam itu. Seketika ia berhenti mendobrak saat mendengar suara itu. Suara apa itu? Pikir Andi dengan sangat ketakutan. Untuk yang kedua kalinya, ia mendengar suara itu dengan sangat jelas. Andi menoleh pandangannya menuju ke atas kamar mandi yang memang tidak ada atapnya. Dan Andi melihat sosok wanita berbaju putih terbang melayang. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya merah dengan darah bercucuran. Wanita itu terbang mendekat ke arah kamar mandi. Andi begitu ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran keluar. Air matanya pun mengalir deras. Namun anehnya, ia tidak dapat berucap sepatah kata pun. Bibirnya seolah terkunci. Wanita itu duduk di atas tembok kamar mandi. Darah segar mengalir dari wajah wanita itu, bercucuran ke wajah dan tubuh Andi. Seketika Andi berteriak ketakutan. "Sedang apa kamu anak muda?" Seloroh wanita itu. Tubuh dan wajah Andi merah semua terkena cucuran darah yang terus mengalir. Ia kian terperanjat ketakutan ketika dari dalam sepiteng keluar aliran air merah darah yang terus-menerus mengalir sampai membasahi kakinya. Tiba-tiba suara pintu diketuk. Kak, gantian dong. Aku juga mau pipis nih," ujar suara dari luar. Ternyata Dodi yang mengetuk pintunya. Serentak Andi pun langsung bangkit dan menyadari bahwa itu Dodi. Dia pun berteriak, "Dot, buka Dot, tolong kakak, buka pintunya Dot, cepat!" Pinta Andi sembari menahan rasa takutnya. "Kak, buka dong kak, aku pingin pipis nih," jawab Dodi dari luar. Andi terheran. Sepertinya suara teriakannya tidak terdengar oleh adiknya. Tiba-tiba sosok wanita itu turun dan masuk ke dalam kamar mandi. Ia lalu mendekat ke arah Andi dengan mata melotot. Tiba-tiba darah menyemprot dari kedua matanya dan kemudian ia mencongkel
matanya sendiri. Satu matanya dicongkel dan mencoba diberikan kepada Andi. Rasa takut Andi memuncak. Andi berteriak. Seketika itu, tubuh Andi lemas dan langsung jatuh pingsan. Dodi yang masih menunggu di luar sambil menahan rasa kencing, tidak mengetahui keadaan di balik pintu kamar mandi tersebut. Teriakan dari kakaknya pun tidak terdengar olehnya. Kemudian ia pergi ke pojok dan kencing di situ. Setelahnya, ia lalu pergi lagi ke depan pintu kamar mandi sambil sedikit bergumam. "Sedang apa sih, Kak? Saking asiknya aku ketok-ketok pintu gak dibuka juga. Dasar kakak ini," ucapnya, tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Andi ditemukan tergeletak pingsan oleh Dodi yang langsung membawanya ke kamar tidur. Setelah sadar, Andi langsung menceritakan kepada adiknya kejadian mengerikan tadi malam. Dodi benar-benar sok tak percaya. Padahal jelas-jelas ia berdiri di depan kamar mandi. Namun ia tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di dalam. Ia tidak dapat menolong kakaknya yang sedang ketakutan total. Seketika Dodi kembali teringat nasihat seseorang kakek yang bertempat tinggal di samping rumahnya dan menceritakannya kepada kakaknya. "Kak, aku percaya apa yang kakak alami. Tadi aku juga mendapat wejangan dari kakek tetangga kita bahwa kita harus berhati-hati dan jangan sembarangan. Karena di sini memang angker, Kak. Di lokasi pabrik gula ini memang mengerikan. Kata kakek itu, dulu pernah ada pemindahan sumur di pabrik itu. Namun keesokan paginya sumur yang telah dipindahkan tersebut kembali ke tempat semula. Dan masih banyak banget, Kak, ceritanya. Jadi kita harus hati-hati dan menyerahkan segalanya pada Allah," ujar Dodi menceritakan wejangan dari kakek tetangganya secara detail. Demikian cerita angker misteri hantu pabrik gula di kota Brebes, Jawa Tengah. Demikian dan terima kasih.